Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Masih di hari Minggu ini kita bersyukur karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sungguh dan selalu dinyatakan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Penyertaan-Mu sepanjang hari ini telah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat dengan sukacita melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-8 ayat 12-13. Tertulis demikian. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita ada di pertengahan bulan Desember dan tinggal beberapa minggu lagi kita akan masuki tahun yang baru. Di penghujung tahun ini ada banyak hal yang kita dengar dan yang sudah kita alami. Ada banyak kabar, berita, situasi yang kita lihat dan kita ikuti perkembangan yang terjadi. Dan semua situasi dan kabar-kabar yang kita dengar dan ikuti seringkali menimbulkan ketakutan. Dunia saat ini dilanda oleh kecemasan global. Di antaranya adalah kecemasan karena dominasi dari AI. Ada banyak orang yang takut kehilangan pekerjaan. Dan memang sudah banyak terjadi PHK karena pekerjaan yang digantikan oleh AI. Selain itu, bencana alam, perubahan iklim, cuaca ekstrim menimbulkan juga ketakutan dan kecemasan. Kondisi krisis keuangan juga secara global menimbulkan kecemasan. Di mana-mana di berbagai negara, ada banyak orang yang merasa khawatir tidak bisa punya rumah karena harga rumah semakin tinggi dan sulit untuk dijangkau. Semua ketakutan itu, saudara, yang melanda mayoritas manusia di bumi ini, hendaknya jangan menguasai diri kita. Apapun keadaannya, mari miliki selalu iman percaya kepada Tuhan. Dalam Yesaya 8 ayat 12-13 ini tertulis, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Konteks ayat ini, saudara, berbicara tentang kerajaan Yehuda pada waktu itu, di mana mereka berada dalam kondisi ketakutan yang berlebihan, merasa terancam oleh koalisi musuh. Dan ada banyak orang di Yehuda mulai berbisik-bisik tentang persepakatan. Mereka melihat pengkhianat di mana-mana dan merasa bahwa nasib mereka sudah di ujung tanduk. Bangsa Yehuda ada dalam keadaan takut akan manusia dan takut akan situasi. Dua hal ini, saudara, ditegur oleh Tuhan dan disampaikan oleh Nabi Yesaya, supaya orang-orang yang ada saat itu tidak terbawa arus mengikuti ketakutan yang terjadi. Dan pesan ini, saudara, masih relevan buat kita semua. Firman Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, supaya kita tidak mentakuti apa yang orang-orang takuti, supaya kita tidak punya mentalitas ketakutan yang sama dengan dunia ini. Jangan pandang situasi dengan kacamata dunia. Jangan gemetar pada apa yang membuat orang-orang gemetar.
karena kita adalah anak-anak Tuhan yang hendaknya hidup berdasarkan pada iman dan pengandalan akan Tuhan, sehingga kita tidak akan takut dengan situasi apapun juga, karena kita selalu berpegang dan berpaut kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan dan keamanan kita tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung pada manusia, tidak bergantung pada harta kekayaan, tidak bergantung pada kondisi lahiriah kita, tapi keamanan, ketenangan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu, supaya kita tidak dikuasai ketakutan, tapi kita senantiasa hidup dalam iman dan keberanian, percaya karena janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami kekuatan sukacita, kembali mengingatkan kami untuk tidak takut, tidak sama-sama memiliki mentalitas ketakutan dengan dunia ini, tapi kami memiliki perspektif yang benar, berpegang pada firman-Mu dan tidak dikuasai ketakutan, tapi hanya percaya kepadamu, takut dan gentar kepadamu, sehingga kami tidak takut dan gentar kepada situasi apapun yang terjadi. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu dan hidup selalu dalam kemenangan demi kemenangan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang dalam kesusahan, kesukaran, sedang putus asa. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan. Tuhan berikan semangat baru, Tuhan kerjakan perkara-perkara ajaib, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Berikan juga pemulihan dari segala keadaan yang terjadi. Dan lawatlah setiap orang ya Tuhan dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.